Sesungguhnya sholat itu melarang dari perbuatan keji dan munkar. Apakah ayatnya Al-Qurannya? Enggak. Yang salah kitanya. Kenapa? Karena sholatnya kita itu nggak melarang dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa bisa begitu? Cek tuh. Apa yang salah dari sholat kita? Ya kan? Apakah karena kita mungkin nggak khusyuk? Atau mungkin sekedar sholat? Yang penting kan udah sholat. Bagus sholat, benar. Tahu artinya, tahu doanya? Enggak. Ya kan? Berarti tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang salah bukan ayatnya, kitanya yang perlu perbaiki. Makanya kita belajar. Biar insya Allah setelah kita belajar, kita makin paham tuh setiap gerakan, setiap doa-doa. Kita punya ilmu tuh. Seperti tadi Al-Fatihah. Insya Allah teman-teman mulai punya ilmu sekarang. Apa maksudnya? Bagaimana Allah menjawab Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya nanti dengan ada gerakan-gerakan dan doa-doa yang lain dalam sholat insya Allah ya. Lanjut Ustaz, yang sholat adalah cahaya. Sholat adalah cahaya di dalam hati-hati kaum muslim mukmin dan yang melampaukan dada-dada mereka. Nabi SAW bersabda. Sholat adalah cahaya. Juga sabda beliau, barang siapa yang menjaga sholat, dijadikan baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat. Sholat adalah kebahagiaan jiwa kaum mukminin dan keindahan pandangan-pandangan mereka. Nabi SAW bersabda, dijadikan indah dalam pandanganku ketika sholat. Nah, sekarang adalah sholat adalah cahaya. Dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari, sabda Nabi Muhammad SAW, as-salatu nurun. Sholat adalah cahaya. Jadi kan kadang kita tahu tuh kalau orang yang sering sholat mukanya bercahaya, ya kan? Dan kita tuh bisa cahaya tuh bisa maksudnya gini juga, cahaya itu menerangi hidup kita, ya kan? Bagaimana bisa kita lebih taat lagi, lebih soleh lagi? Itulah definisi sholat adalah cahaya yang sebenarnya. Kadang ada orang yang wah mukanya bercahaya karena sholat. Sebenarnya sholatnya itu menjadi cahayanya dalam kehidupan. Ya kan? Juga sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menjaga sholat, dijadikan baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat. Ini yang paling penting, teman-teman. Karena kalau kita sholat dengan baik, dengan benar, bagaimana sholat itu menjadi pelindung kita di dunia, dan pelindung kita di akhirat nanti insya Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya. Makanya yuk, kita berusaha perbaiki sholatnya lagi. Dan sholat adalah kebahagiaan jiwa kaum mukminin dan keindahan pandangan-pandangan mereka. Nabi Muhammad SAW dijadikan indah dalam pandanganku ketika sholat. Apa maksudnya teman-teman? Nabi Muhammad SAW kalau udah masuk waktu sholat, senang beliau. Bagaimana dengan kita? Udah mulai senang belum dengan sholat? Ya kan? Apa, ya Allah udah waktu sholat lagi. Perasaan baru sholat. Kenapa sholat mulu ya? Bagaimana kita kalau disyariatkan 50 kali waktu sholat, yang 5 aja udah komplain. Iya kan? Baru mau mulai kerja udah waktu sholat, ya kerjanya yang telat. Gitu loh teman-teman. Lalu yang nggak kalah penting juga, Syed boleh dibaca, sholat adalah penyebab dihapusnya kesalahan dan penolak beragam keburukan. Sholat adalah penyebab dihapuskannya kesalahan dan penolaknya beragam keburukan. Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut kalian apabila ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi 5 kali sehari padanya? Masihkah tertinggal kotoran walaupun sedikit? Para sahabat pun menjawab, tidaklah ada kotoran yang tertinggal sedikit pun. Beliau melanjutkan, demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengannya. Juga sabda beliau SAW, sholat yang 5 waktu dan sholat Jumat hingga hari Jumat berikutnya sebagai penebus atas apa yang ada di antaranya.
Selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, sholat adalah penyebab dihapuskannya kesalahan dan penolak beragam keburukan. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bagaimana menurut kalian apabila ada sungai, nih teman-teman bayangin ya, bagaimana menurut kalian, hadisnya jelas banget nih, bagaimana menurut kalian apabila ada sungai di depan pintu salah seorang dari antara kalian, lalu ia mandi 5 kali sehari padanya. Jadi ibaratnya punya rumah di tepi sungai nih ya, sungainya yang bersih lah, yang airnya masih dari atas gitu, masih dari mata air dingin, segar gitu. Mandi tuh 5 kali sehari. Masihkah tertinggal kotoran walaupun sedikit? Para sahabat menjawab, tidaklah ada kotoran yang tertinggal sedikit pun ya Rasulullah SAW. Beliau melanjutkan, demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengannya. Tuh teman-teman bayangin. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita, teman-teman. Kan banyak kan ya, maaf ya, ada yang mandi sehari aja ngerasa udah bersih. Ada yang, udah 2 kali kok mandi. Itu aja sekali aja ada yang udah merasa bersih. Ada yang 2 kali udah merasa bersih. Ada yang mandi sehari 5 kali. Ini kita mandi 5 kali tuh. Bayangin tuh, masih ada nggak kotoran? 5 kali. Nggak ada kotoran yang tertinggal, teman-teman. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Apakah dosa-dosa besar termasuk? Kita lihat sabda beliau Nabi Muhammad SAW yang berikutnya. Sebagai penebus atas apa yang ada di antaranya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi sholat yang 5 waktu, sholat Jumat dari Jumat ke Jumat berikutnya sebagai penebus atas apa yang ada di antaranya selama tidak melakukan dosa-dosa. Jadi kalau misalnya teman-teman sholat subuh dengan baik, dengan khusyuk, lalu teman-teman mengerjakan sholat zuhur, di antaranya tuh dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecilnya ya. Karena kalau dosa besar harus bertaubat syaratnya. Dan duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Menghapus dosa-dosa tuh. Dan masih ada nggak dosa-dosa kecil tuh kalau kita seperti mandi 5 kali sehari tadi? Nggak ada. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Allah Subhanahu wa taala ingin kita masuk ke dalam surga, ke surganya dengan suci, dengan bersih. Dengan dihapuskan dosa-dosa kita di dunia, dibandingkan kita membawanya ke akhirat. Betapa banyak orang, contohnya gini, banyak orang yang sakit di akhir umurnya, itu sebenarnya Allah lagi mensucikan dosa-dosanya tuh, sebagai pengurang dosa-dosanya, agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak dari kita yang belum belajar, sakit, sedih, marah, bahkan kecewa, bahkan ada yang bunuh diri. Aku sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Sakit itu adalah menghapus dosa, teman-teman. Jadi kalau kita menyikapinya bahwa kita akan hidup di akhirat nanti dan kita lagi diuji, itu menghapus dosa. Dan bersabar. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam kesabaran. Nah, balik lagi ke tentang sholat. Tadi menyimpang sedikit ya. Nah, makanya kita tuh harus yakin penghapus dosa, penolak beragam keburukan. Lanjut, Sat. Yang sholat secara berjamaah lebih utama 70 derajat daripada sholat sendirian. Sholat secara berjamaah lebih utama 70 derajat daripada sholat sendirian. Buat Ibnu Umar dari Nabi SAW. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa ingin dimudahkan untuk bertemu Allah di kemudian hari dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga seluruh salat yang 5 waktu. Di mana saja ada seruan azan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan bagi Nabi kalian sunnah-sunnah agama. Dan sesungguhnya semuanya itu termasuk sunnah-sunnah agama. Maka sekiranya kalian mengerjakan sholat tersebut di rumah-rumah kalian, sebagaimana sholat orang yang lalai di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian. Dan apabila kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka sungguhnya kalian akan sesat. Tidaklah seorang laki-laki bersuci atau berwudu dan membaguskan wudunya
Nah, kemudian ia berangkat ke masjid. Dari masjid yang ada ini, melainkan Allah akan menetapkan baginya satu kebaikan pada setiap ayunan langkahnya dan mengangkat satu derajatnya, serta menghapuskan satu kesalahan dosanya. Sungguh kami telah melihat bahwa tidak ada orang pun yang meninggalkannya, melainkan dia seorang munafik yang telah jelas memunafikannya. Dan sungguh ada seseorang yang menaikannya dengan dipapah pada kedua kakinya hingga ia berdiri pada barisannya. Saya harus bertanya, apakah Anda memberikan imbalan berupa berobat selatan? Tidak. Tidak memberikan. Baik, ini kita udah pernah ya, yang kemarin kayaknya ya, kalau nggak salah. Sholat secara berjamaah lebih utama 70 derajat daripada sholat sendirian. Kemarin kita udah ngitung pakai yang 25 derajat, nggak apa-apa. Yang 25 derajat aja udah Masya Allah. Ya kan? Selisihnya 2.400.000 something lah. Kalau yang itu cuma 91.000 kalau nggak salah, sekitar kisaran segitu. Jauh, 91.000 sama 2.400.000. Apalagi kalau dikali 70 derajat, teman-teman. Lebih jauh lagi. Ya kan? Makanya. Nah, yang ini juga kita udah bahas sebelumnya ya. Barang siapa ingin dimudahkan dengan Allah, nggak apa-apa. Kita ulang lagi sedikit biar makin firm, makin kuat di pemahaman kita. Karena ilmu itu semakin diulang semakin kuat insya Allah. Ada ulama yang baca sampai 100 kali, ada yang membaca Sahih Bukhari 20 tahun. Bayangin. Kita kadang udah pernah baca, baru baca sekali, belum hafal, belum ingat. Ingatnya juga samar-samar. Makanya kalau diulang-ulang sebenarnya nggak rugi kalau ilmu agama itu insya Allah. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa ingin dimudahkan untuk bertemu dengan Allah di kemudian hari dalam keadaan muslim. Bayangin teman-teman, siapa yang nggak mau ketemu Allah? Bayangin kalau nggak ketemu Allah di akhirat kayak apa tuh? Di surga apa di neraka tuh kalau nggak ketemu Allah? Ya kan? Dalam keadaan muslim, maka ia hendaklah menjaga seluruh sholat-sholat yang 5 waktu di mana aja. Jadi nggak ada alasan tuh dari Indonesia pergi ke Amerika, terus di Amerika nggak sholat, nggak ada. Atau dari Indonesia pergi ke Papua Nugini atau pulau terpencil, Timbuktu atau apa, terus di sini nggak ada yang azan. Ya udah, azan, sholat, pimpin semua orang buat sholat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mensyariatkan buat nabi-nabi kalian. Dan itu sebagai sunnah agama. Dan sekiranya kalian mengerjakan salat tersebut di rumah-rumah kalian, sebagaimana salatnya orang yang lalai di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Tuh. Jadi kalau kita, ini udah jelas hadisnya. Kalau kita mengerjakan salat-salat tersebut di rumah, atau kalau kita salatnya di rumah, kalian udah meninggalkan sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW salatnya di masjid. Ada nggak hadis Nabi Muhammad SAW sholatnya nggak di masjid? Kecuali lagi uzur ya. Enggak tuh. Makanya bikin Nabi Muhammad SAW tinggalnya dekat masjid. Buka pintu langsung ke masjid. Kalau kita, nggak mau dekat masjid banyak yang parkir nanti. Berisik nanti, suka ada pengajian. Nanti kebanyakan sholat Jumat nggak bisa ngeluarin mobil. Salah tuh. Betapa banyak orang muslim yang gak mau sholat dekat masjid. Bisa dari mana ngeceknya? Lihat, harga tanah yang dekat masjid biasanya lebih murah. Karena gak banyak yang mau tinggal dekat masjid. Itulah ruginya padahal. Kalau sholat rumah dekat masjid enak. Azan sholat cus, langsung sebentar udah nyampe. Balik lagi udah bisa ngelanjutin lagi. Bayangin kalau jauh. Udah jauh, tambah males. Ya kan? Dan meninggalkan sunnah Nabi kalau kita sholat di rumah. Dan kalau kita meninggalkan sunnah Nabi, sungguh kalian akan sesat. Ini udah jelas. Nabi Muhammad SAW yang kasih tahu. Makanya kita yuk berusaha banget melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu apa? Ada ganjarannya juga loh buat orang yang berwudu. Mudah banget kan wudu di rumah dan membaguskan wudunya. Membaguskan wudunya bagaimana? Dengan cara wudu yang benar, cara yang tentu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Insya Allah di dalam kitab ini ada kok. Nanti kita belajar sifat wudu Nabi Muhammad SAW juga, dan kita juga belajar sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Jadi tata cara wudu dan sholat kita insya Allah belajar sama-sama nih. Ya kan?
Jadi kita membaguskan wudhu, kemudian ia berangkat ke masjid dari masjid-masjid yang ada. Melainkan Allah akan menuliskan, kemarin udah nih, satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Bukan Isam pernah berangkat ke masjid sama Ana. Pas Ana lihat, kok Isam mana jauh di belakang. Ana lihat ke belakang, iya Bi, aku lagi mau ini Bi, biar dosaku banyak yang dihapus dan derajatku banyak dinaikin. Jadi dia jalan, langkahnya kecil-kecil banget, gak sampai-sampai. Ayo Sam, ntar keburu mulai, karena azan udah berkumandang. Ini jaraknya tinggal antara sholat sama. Jadi dia langkahnya kecil-kecil gitu, biar derajatnya banyak dan dosanya banyak yang dihapuskan. Masya Allah, begitu polosnya anak kecil. Kalau kita, malah ada yang pakai motor, malah ada yang mobil gitu. Gimana, apa fadilahnya sama? Itu ada pembahasan tersendiri, mungkin bukan saat ini insya Allah. Pokoknya diusahakan kalau dalilnya berangkat ke masjid dengan berjalan kaki, karena langkah itu kan jalan kaki. Karena apa? Dan ada orang yang meninggalkan sholat di masjid dan dikatakan dia seorang munafik yang telah jelas memunafikannya. Coba, munafik yang telah jelas. Karena munafik itu ada yang samar-samar, yang ada yang kayaknya munafik dia tapi belum tentu. Dan kita hukumi secara zohir. Kalau zohir itu maksudnya telah jelas. Dan kalau ada orang yang nggak sholat, ada saudara kita dari datang azan, ayo sholat ke masjid, enggak ada, wah munafik loh. Enggak gitu, ayo kita sama-sama ke masjid. Mau dia insya Allah. Daripada kita mengecap, menstempel, enggak. Orang Islam bukan kayak gitu. Orang Islam tuh sayang sama orang Islam lainnya. Yang selanjutnya, khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat adalah adanya kehadiran hati dan penjagaan terhadapnya, termasuk dari sebab-sebab masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, mereka itulah orang-orang yang mampu batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Kekal di dalam. Cariin dalil itu mas, sholat mas. Mana? Quran surat Al-Mu'minun ayat 11. Ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala dalam sholat dan melaksanakannya bagaimana telah dijelaskan dalam as-sunnah, merupakan dua syarat asasi yang bagi diterimanya ibadah sholat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Rasa cepet-cepet banget ini. Iya udah. Dengeran ya. Khusyuk dalam sholat adalah adanya kehadiran hati. Ya, dipahami ya. Khusyuk dalam sholat adalah adanya kehadiran hati. Hati kita tuh siap tuh. Yakin kita lagi sholat, kita lagi menghadap Allah, kita lagi mengerjakan sholat. Coba fokus, konsentrasi. Ya kan? Memang gak mudah. Dan kita selalu, kenapa gak mudah? Karena syaitan selalu berusaha goda. Syaitan gak senang kita sholat khusyuk. Syaitan gak senang kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua diganggu. Dan penjagaannya terhadapnya termasuk dari sebab-sebab masuk surga. Penjagaan terhadap adanya kehadiran hati. Disitulah kita berusaha khusyuk. Jadi kadang pas lagi sholat nih, semua pasti mengalami. Lagi sholat udah yakin, udah baca Al-Fatihah, udah tahu artinya, khusyuk. Tiba-tiba ada gangguan tuh. Tadi pintu udah dikunci belum ya? Nah itu gangguan tuh. Kita jaga tuh. Kita jaga dengan membalikan lagi. Kita tarik lagi balik ke khusyuk. Kita khusyuk lagi. Nanti kita ditarik lagi tuh. Habis ini mau ngapain ya? Misalnya mikir gitu. Balik lagi, khusyuk lagi. Terus jaga sampai akhir. Dan ada sebagian ulama mengatakan bagaimana melatih khusyuk adalah dengan merutinkan atau lebih sering melakukan sholat malam, sholat tahajud di saat kita sendiri. Itu melatih kita tuh, melatih kekhusyuan kita teman-teman. Ya kan?
Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat tuh. Sesungguhnya orang-orang beriman tuh orang yang khusyuk dalam sholatnya. Makanya yuk kita berusaha lebih khusyuk lagi dalam sholat, berusaha semaksimal mungkin, jaga terus. Pasti digoda. Ada yang nyariin kunci lah, ada yang bikin janji lagi sholat. Ntar abis ini jam 7.30 Ana mau, ya dia ngatur organizer di situ, daily plan di situ. Ada yang bikin rencana diet, Ana abis ini push up 30, habis itu squat jam, masih ada nggak yang squat jam? Terus abis itu Ana lari keliling lapangan, ya ntar lupa tuh lokal berapa tadi ya. Nah, di saat kita udah mulai bertingkat, balikin lagi, pasti digoda tuh. Tadi masak udah dikasih ini belum ya? Garam? Kayaknya sih udah deh. Tuh digoda terus tuh. Jadi ada ulama mengatakan ketika sholat kita itu, khusyuk kita itu diganggu dengan apa yang kita senangi. Kalau misalnya kita senangnya masak, kita kepikiran masak tuh. Kalau yang senangnya main game, kepikiran tuh. Nanti lawan musuhnya gimana ya? Oh, ini musuhnya gini ya. Kalau yang senangnya bahkan sampai ulama itu diganggu juga, ketika ulama lagi sholat diganggu juga dengan syaitan dengan memikirkan, tiba-tiba ada mikir, wah ini jawaban, oh ini fatwanya buat jawab pertanyaan yang ini nih, oh ini jawabannya begini karena dalilnya begini, diganggu tuh ulama mengatakan. Anda lihat di salah satu kajiannya Syekh, ya kan? Makanya yuk kita berusaha jaga khusyuk. Memang berat, nggak akan mudah. Karena apa? Karena Allah akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Apa yang Allah jual belikan mahal, teman-teman. Surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Bukan cuma surga doang dan sebentar keluar, enggak, kekal di dalamnya. Makanya yuk, ini bukan sesuatu yang mudah dan perlu diusahakan dan terus sabar. Dan sering dilatih dengan melakukan sholat malam, di saat semuanya tidur, sepi, hening. Kita hadirkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bacaan-bacaannya, kita tahu arti-artinya, kita gonta-ganti variasi surat-surat pendeknya. Itu bantu juga, banyak kok. Banyak cara untuk meningkatkan khusyuk kita dalam sholat. Salah satunya itu tadi, melakukan variasi surat-surat pendek. Jangan trikul mulu. Kulhu lagi, Kulauzubirobi falak lagi. Ntar abis itu ina deh paling bagus. Atau izaja'a lagi. Enggak, masih banyak surat-surat lain. Potongan-potongan ayat yang kadang bercerita tentang, seperti surat Al-Qiyamah, bercerita tentang terjadi peristiwa hari kiamat. Jadi kita tambah khusyuk, kita tambah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lalu banyak lagi dah surat-surat yang lain maksudnya. Makanya terus ada lagi caranya yang lain, misalnya kita ada yang mengatakan begini, bayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir, tapi bahayanya nanti kalau kita ngebayangin, nanti kita mulai ngebayangin itu, wah entar kalau mau mati, nah berkembang lagi tuh. Pokoknya kita khusyuk, hadirkan hati dan fokus saja, dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat malam ketika di rumah sendirian, insya Allah lebih ikhlas dibandingkan misalnya lagi berjamaah, dilihat sama tetangga atau apa gitu. Walaupun bukan berarti kalau yang pergi ke masjid nggak ikhlas, enggak. Tapi kalau melatih keikhlasan dengan sholat malam sendirian di rumah itu lebih baik sebenarnya. Melatih kekhusyuan, dan bisa jadi bekal kita untuk sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, tadi saya sudah baca ya, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat dan melaksanakannya sebagaimana dalam as-sunnah merupakan 2 syarat asasi bagi diterimanya ibadah sholat. Kita udah tahu, kita udah belajar pas usul salasa kemarin ya. Syarat diterimanya ibadah ada 2. Pertama, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan sholat. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pertama kita mau berusaha bagaimana kita bisa lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih khusyuk. Yang kedua, kita lagi belajar juga nih
gimana sih caranya sholat Nabi Muhammad SAW biar kita benar-benar mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena banyak yang bermodalkan pemahaman atau pengetahuan zaman TK, zaman SD yang diajarin sama gurunya kelas 1 SD. Nama gurunya aja udah nggak inget, tapi ingatnya cuma misalnya gini. Memang ada beberapa karena kita pembahasannya fikih ya. Kalau fikih itu kadang beberapa mazhab itu beda-beda ininya pendapatnya. Jadi bisa jadi yang ini mengatakan salah, bukan salah sih, maksudnya berbeda lah satu sama lain. Tapi kita bisa selama masih dalam masalah fur'iyah, masalah yang percabangan, bukan masalah yang dasar atau pondasinya gitu, itu masih dihukumi nggak apa-apa. Dan kita nggak boleh menghukumi orang yang berbeda itu sebagai wah dia berarti tidak sesuai tuntunan. Enggak, bukan gitu. Yang penting kita mengikuti yang paling mendekati, yang paling kuat kekuatan dari pendapatnya atau dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena kita wajib tunduk kepada kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan, tapi kita berpedoman, bermazhab dengan, misalnya kita di Indonesia nih mazhab Syafi'i. Jadi kita mengikuti tata cara Syafi'i rahimahullah gitu. Tapi kalau misalnya bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya kita harus ikut yang paling kuat insya Allah. Tapi kalau misalnya kita awam, ya udah nggak apa-apa, ikut aja mazhab Syafi'i. Karena kita bukan mujtahid, bukan orang-orang yang mampu membuat mazhab sendiri gitu kan. Semoga bisa dipahami ya. Dan ini Nabi Muhammad SAW bersabda, ini udah banyak yang ingat nih, di kitab hadis Arba'in kita temukan pada hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Dan masih panjang, masih ada beberapa lagi lanjutannya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkan. Jadi kita sholat tuh niatin tuh ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatin kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Niatin bahwa kita mau berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan bahwa kita butuh buat sholat. Niatkan bahwa kita sholat tuh istirahat buat kita. Niatin kalau sholat tuh menyenangkan. Kasih pemikiran-pemikiran yang positif terhadap sholat. Jangan, aduh sholat capek deh, males deh, aduh nggak mau sholat lagi, aduh nggak deh, lu aja deh. Jangan. Kita niatin sholat ini merupakan istirahat buat kita. Sholat ini menyenangkan. Kita niatin ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita udah siapin mental tuh pas mau sholat. Jangan bangun tidur langsung babuk-babuk langsung sholat. Atau habis lari-lari langsung sholat. Hati belum hadir tuh. Jadi kita kayak mau ke masjid itu, kita dengan berdoa, berzikir ketika di perjalanan menuju masjid, itu kita lagi siapin mental tuh, lagi siapin niat. Begitu juga dengan mengerjakan sholat rawatib, sholat sunnah sebelum qobliyah, itu kita lagi siapin. Dengan sholat sunnah itu kita menyiapkan niat kita dan mental kita untuk mengerjakan sholat wajibnya, biar lebih khusyuk lagi. Ya kan? Bagaimana mau khusyuk? Kadang teman-teman lihat kan ada video di YouTube sholat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit. Coba teman-teman bayangin. Gimana mau khusyuk kalau gerakannya udah wah luar biasa lah itu gerakannya. Hitungannya detik, nggak tahu Al-Fatihahnya itu berapa detik dia baca. Gimana kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Gimana kita lagi berkomunikasi? Gak usah, gini deh, kita misalin deh. Misalnya kita lagi ketemu sama bos nih di kantor. Terus kita datang cepat, ngomong cepat-cepat, terus keluar. Gimana coba? Kira-kira tuh bos gimana ya? Ya, ini bocah. Enggak ya, nggak mungkin. Itu bukan bos kayaknya. Maunya gimana sih? Kita ikut sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Nabi Muhammad SAW kalau sholat, Al-Baqarah dibaca. Ya kan, Al-Imran dibaca, kakinya 1 rakaat. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Kita, yuk introspeksi diri, perbaiki lagi, niatin dalam diri, mau menambah surat-surat pendek juga, bacaan-bacaan tambahan buat lagi sholat, bisa dari juz 30,
Bisa dari penggalan-penggalan di juz 28, juz 29, mau baca surat Al-Muluk juga boleh. Pokoknya yuk kita bergerak yuk, jangan sampai, karena gini, kalau kita secara rutin membaca yang itu-itu aja, secara nggak langsung udah tinggal autopilot tuh kita bacanya. Pikiran langsung kemana-mana tuh, langsung cus saja. Tapi kalau kita punya hafalan baru, hati kita tuh kehafalan baru tuh. Oh ini apa ya? Habis itu oh kita tahu lagi artinya, ngebayangin, tambah khusyuk. Tapi kalau bacanya cuma itu-itu aja, ya bukannya gimana ya? Kemungkinan lalainya hatinya berpindah tuh cepat. Coba deh praktekin. Coba yang bisa hari ini atau besok misalnya. Coba nambah hafalan baru 2-3 ayat aja. Pakai deh dalam sholat dari pagi sampai dari subuh sampai isya. Nanti insya Allah akan berasa beda tuh. Oh iya, sholatku lebih nyaman gitu, lebih tenang dibandingkan cuma pakai hafalan yang lama. Dan terus tambah, terus ikhtiar. Semoga Allah mudahkan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menambah hafalannya dan memperbaiki. Dan nanti insya Allah ada doa-doa lain dan zikir-zikir lain sih dalam sholat yang kita nanti bisa dijadikan sebagai varian kita baca ketika lagi sholat. Jadi nggak melulu itu aja gitu. Dan juga kita sholat dengan tujuan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi udah dibacakan sebelumnya, Sholu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah sebagaimana kita sholat. Dan kita harus berusaha terus. Dan salah satu metode kita memahami cara sholat Nabi Muhammad SAW dengan belajar dari ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu yang sampai akhir hayatnya masih terus nulis kitab tentang sholat. Membahas dengan tujuan biar kita makin paham, dan beliau juga makin paham, makin menguasai, makin sesuai dengan tuntunan. Makanya kalau sholat itu bukan semau kita. Oh, ana biasa begini sholatnya. Enggak gitu. Tapi sholatlah sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Karena tadi syarat ibadah itu, pertama ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, syarat diterimanya ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah tersebut sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan ana tanya coba, siapakah yang mampu mengerjakan ibadah paling baik di muka bumi ini? Lebih baik dari Nabi Muhammad SAW ada? Nggak ada. Karena Nabi Muhammad SAW adalah tuntunan kita, uswatun hasanah, contoh kita, suri tauladan kita. Jadi kalau ada perkataan ustadz atau kiai atau habib yang mengatakan sholatnya begini aja, atau anda nggak perlu sholat karena anda derajatnya udah naik. Coba bayangin, bertentangan nggak dengan perintah Nabi Muhammad SAW aja masih diperintahin sholat, teman-teman. Terus kita yang bukan apa-apa, nothing gini, enggak, anda udah tinggi derajatnya di mata Allah, jadi anda nggak perlu sholat. Bertentangan nggak dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW? Mana yang derajatnya lebih tinggi? Manusia ini atau Nabi Muhammad SAW di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya tentu Nabi Muhammad SAW lebih tinggi derajatnya, yang lebih pantas dicontoh. Dan beliau aja yang udah dijamin masuk surga, masih sholat. Jadi bila ada yang mengatakan Anda derajatnya udah tinggi, tapi Anda nggak perlu sholat, sesungguhnya dusta, teman-teman. Dusta. Dan kita nggak usah ikut yang kayak gitu. Kita ikut yang sesuai dalil. Kita ikut yang sesuai Al-Quran dan hadis. Karena Islam adalah agama dalil. Bukan agama katanya si ini, katanya si itu. Dan kita bisa menjadi sesat kalau kita seperti itu. Tanya, dalilnya mana, ayatnya mana, Al-Qurannya mana. Ya kan? Makanya coba dipahami lagi, insya Allah. Allah mudahkan. Gak berasa, sekarang udah jam 8.32 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sedikit ya, Anda coba jawab yang itu. Kalau misalnya, nih, dari Mbak Tasya nih. Ustadz, pekan lalu suami saya flu berat dan terpaksa tidak sholat di masjid. Aku mendengarkan jamaah lain. Alhamdulillah sekarang udah baikan dan Masya Allah Mbak Tasya. Allah mudahkan suaminya untuk pergi sholat di masjid. Mungkin ya alhamdulillah kalau misalnya seperti lagi corona gini, misalnya memang zona hijau, terus memang bisa
social distancing seperti kata ulama dan bisa dikerjakan, bismillah berangkat ke masjid. Tapi kalau misalnya zona merah, lalu angkanya masih naik terus di kelurahannya atau di RT-nya masih ada, ya nggak apa-apa sholat di rumah. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, kalau hujan aja kita nggak apa-apa nggak ke masjid. Gitu. Bagaimana dengan adanya corona? Dan kalau misalnya lagi sakit, kan ada uzur. Sakit itu kan uzur. Kalau uzur kita nggak apa-apa sholat di rumah. Moga-moga cepat sembuh suaminya insya Allah dan bisa kembali pulih dan katanya sih udah kembali pulih jadi bisa ke masjid lagi. Alhamdulillah nggak apa-apa insya Allah. Yang penting jangan kasih kendor. Kadang kita tuh kalau udah lama, misalnya lagi COVID nih, zona merah, kita di rumah terus sholatnya nih, sholat Jumat, sholat rawatib gitu. Tapi pas udah zona hijau atau misalnya udah normal jadi males. Jangan sampai kayak gitu, terus jaga. Dan suaminya ajak lagi orang-orang yang di rumah yang laki-laki, misalnya anaknya yang sudah balik atau yang memang udah pengerti bagaimana sholat di masjid gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya dasar pembacaan sholawat Nabi dalam tasyahud. Pertanyaannya nanti mungkin bisa dijelaskan ya, kalau misalnya atau gini deh, insya Allah Pak Budi besok datang lagi ya di kajian ini ya, insya Allah. Jadi Anda bisa tuliskan dalil-dalilnya biar jelas gitu. Karena Anda takut, dan bisa dijelaskan juga maksudnya pembacaan sholat hadis, dasar hukumnya dibacakan sholawat. Pak Budi, Ana utang dulu ya, besok insya Allah Ana jawab, Ana ini dulu dalil-dalilnya biar lebih tepat ya, insya Allah. Tapi itu merupakan pembacaan itu salah satu rukun, apa? Ya kan, bukan wajibnya sholat. Apa rukun sama wajib? Nanti kita bahas. Beda. Kalau rukun, kalau misalnya tidak dikerjakan secara sengaja atau tidak sengaja, maka itu batal sholatnya. Tapi kalau wajib, kalau misalnya tidak dikerjakan secara sengaja, maka batal sholatnya. Tapi kalau tidak dikerjakan secara tidak sengaja, maksudnya lupa gitu, itu boleh dilengkapi dengan sujud sahwi, tapi tidak batal sholatnya. Bahkan tapi katanya ada yang bilang sunnah juga. Nanti makanya gini, Ana coba lihat mana dalil-dalil yang lebih kuat, biar nanti pendapat-pendapat ulamanya bisa disertakan di chat ya, insya Allah besok ya, insya Allah. Insya Allah Pak Budi besok hadir lagi insya Allah ya. Baik, untuk hari ini mungkin sampai di sini, kita lanjutkan insya Allah pertemuannya besok. Besok kita sudah memasuki halaman 23. Alhamdulillah. Halaman 27, Deng. Halaman 27, di sini ada beberapa istilah penting dalam buku. Oh iya, Ana juga harapkan bagi yang punya kitab dibaca dulu ya di rumah atau sebelum kajian, biar nanti pemahamannya lebih kuat dan udah ada modal gitu untuk ini. Jadi nggak ngeblank banget ini mau bahas apa ya, enggak. Tapi kita udah tahu, oh nanti mau penjelasannya ini, oh ini gini gitu. Dan bagi yang belum punya buku, ahsan lebih baik punya buku. Jadi dengan punya buku bisa dicoret-coret, bisa ditandain, bisa distabiloin, bisa oh ini penting nih, oh ini bisa Anda baca lagi, oh ini bisa Anda kasih tahu ke istri Anda, oh dalilnya ini ternyata gitu. Baik ya, kita akhiri untuk pembahasan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi besok jam yang sama 19.30. Oh, judul kitabnya ada di flyer sih sebenarnya, tapi kalau enggak Anda coba Anda tunjuk itu. Sifat sholat Nabi, mana kelihatan enggak? Sifat sholat Nabi, terbitan media tarbiyah. Kalau misalnya ada nomor WA, bisa kirim WA ya ke 08, ini Anak ketik deh. Nanti nomor WA-nya kirim ke situ. Atau bisa follow di Instagram. Instagramnya ini ya. Itu Instagramnya yang bawahnya tuh udah habaib. Iya, yang atas nomor teleponnya.
Kalau misalnya mau dimasukin ke broadcast list, bisa menanya bukunya. Bisa banyak di toko online kok, bisa teman-teman beli insya Allah. Dan murah juga. Baik, untuk malam ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat buat yang bicara terutama dan juga teman-teman yang lain. Mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.